Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Dialog Jember. Dan tentunya kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Dasi, kemudian kita akan meneruskan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh menggelitik ini sepertinya ya. Hari ini telah hadir juga bersama dengan kami Pak Rizal. Gimana Iya, Pak Mbak. Rizal? Sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari kami? Monggo silakan, Mbak. Oke, Pak Rizal, kalau tadi kita berbicara tentang BPBL, yakni bantuan pemasangan baru listrik. Kira-kira kan yang tentunya ditanyakan oleh beberapa orang, fasilitas apa saja sih yang sekiranya nanti didapatkan oleh rumah tangga yang mendapatkan bantuan BPBL tersebut? Baik, akan saya jelaskan, Mbak ya. Jadi untuk BPBL ini adalah program dari pemerintah dan itu penugasan di PLN melalui Kementerian SDM. Nah, untuk fasilitas yang didapat oleh pelanggan yang BPBL itu adalah 3 titik lampu, kemudian 2 stop kontak, dan sertifikasi layak operasi, kemudian juga NIDI. Itu adalah sertifikasi instalasi ketenaga listrikan yang ada di rumah. Itu semua ditanggung oleh pemerintah. Kemudian berikutnya yang terpenting adalah biaya penyambungannya gratis. Di samping biaya penyambungan, pelanggan juga mendapatkan token perdana, Mbak. Rata-rata yang didapatkan di Kabupaten Jember ini adalah sebesar 100.000 per pelanggan. Gitu, Mbak. Oke, Ya. jadi tadi kalau boleh saya ulang, jadi banyak sekali ya fasilitas yang diberikan. Kurang lebih ada 3 titik lampu, 2 stop kontak, kemudian sertifikasi kelistrikan, biaya penyambungan gratis, dan juga terlebih dapat token 100.000. Iya. Kira-kira sejauh ini masih mau ditambah lagi nggak itu ya Mas ya? Itu sudah satu paket dari Kementerian SDM. Oke. Karena PLN ini hanya penugasan saja dari Kementerian SDM, dan untuk program tersebut dari sisi PLN kami melakukan percepatan, Mbak. Jadi menjadi prioritas PLN untuk melakukan penyambungan secara cepat, khususnya dari pelanggan-pelanggan yang BPBL. Apapun kesulitannya akan kami usahakan bagaimana caranya agar program ini bisa terrealisasi. Oke, baik, siapa tahu nanti dari pertemuan ini akan ada tambahan lagi dari pemerintah juga Amin, tentunya ya. amin, amin. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kalau tadi kita akan membahas tentang BPBL yang tentunya tadi sudah cukup detail dijelaskan oleh Pak Rizal, karena memang yang perlu diketahui oleh masyarakat tentunya adalah fasilitas yang sekiranya didapatkan, karena kami rasa mereka tentu membutuhkan hal-hal tersebut. Kalau kita boleh berpindah sedikit ke listrik masuk desa, kalau tadi sudah dijelaskan sedikit, masuk di desanya ada di desa Bande Alit juga ada ya. Sekiranya nih, di tempat mana aja, di desa mana lagi yang akan menjadi tujuan listrik masuk desa, dan kira-kira kenapa kita mau masuk ke pelosok-pelosok? Jadi ada beberapa wilayah yang memang belum kita jangkau, Mbak. Ya. Kalau Bande Alit itu sudah masuk di program PLN P3 Jember ini di tahun 2023, dan untuk sisanya itu ada di daerah Mulyorejo Silo. Mulyorejo Silo itu di Dusun Tangkinol. Itu perbatasan antara Taman Nasional Meru Betiri sama Desa Mulyorejo. Itu memang aksesnya sangat jauh sekali, dan ke sana akses itu hanya bisa dilalui oleh sepeda motor trail. Sepeda motor biasa nggak bisa, Mbak, Gitu apalagi ya? apalagi matic nggak bisa. Jadi PLN juga minta bantuan dari masyarakat, khususnya kepala desa, agar fasilitas umum khususnya jalan, akses jalan itu bisa diperbaiki. Itu yang pertama, Mbak, karena dengan adanya akses jalan itu mempermudah kami bagi PLN untuk melistriki gitu. Dan daerah-daerah yang kami tuju di tahun 2023 ini secara fasilitas umum khususnya di jalan itu sudah minimal batu-batu itu, Mbak, apa namanya? Makadam, Okay. ya, dengan makadam. Dengan makadam itu sudah cukup lah, nggak perlu sampai aspal ataupun batako, enggak, tapi itu sudah cukup. Dan otomatis kalau secara fasilitas jalan ada, PLN akan masuk, Mbak, gitu. Makanya di sini butuh sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa maupun PLN untuk ini menyediakan fasilitas umumnya dulu, gitu. Jadi untuk daerah-daerah yang mau dilistriki, kami menghimbau dari PLN agar koordinasi dengan kami agar
itu tadi apa yang kita butuhkan bisa dipenuhi, apa yang masyarakat desa itu bisa kami penuhi juga, gitu Mbak. Betul betul. Kalau Ya. misalkan tadi kita berbicara tentang fasilitas umum Iya. ya, kita akan kembali ke pemerintah Kabupaten Jember yang tentunya harus memberikan fasilitas, karena di mana kita mau bisa masuk ke desa kalau misalkan jalannya seperti tadi kan kita nggak mungkin mau masuk naik motor nih ya. Jadi memang inilah kenapa pemirsa di rumah juga kita harus bisa memahami betul bahwasanya pemerintah Kabupaten Jember berikut dengan PLN dari UP3 Jember ini juga memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Jember tentunya. Baik, mungkin kalau misalkan kita berbicara tentang pemerintah Kabupaten Jember di sini ya Pak ya. Sekiranya hingga detik ini pemerintah Kabupaten Jember apakah sudah terjun langsung bersama dengan PLN UP3 Jember atau memang semuanya diserahkan untuk bisa diatasi oleh PLN sendiri? Kira-kira bagaimana? Baik Mbak, jadi untuk dari pemerintah Kabupaten Jember ini saat ini cukup baik Mbak ya, cukup baik, sangat support sekali bagi kami PLN. Itu karena dari sisi fasilitas umum, apalagi Mbak sudah tahu sendiri bagaimana perkembangan fasilitas umum di Kabupaten Jember ini sudah luar biasa sekali. Pengaspalan jalan itu sudah sampai pelosok-pelosok desa, dan itu juga cukup membantu Mbak, cukup membantu kami dari PLN. Dan tentunya yang terpenting adalah koordinasi antar instansi, karena di Kabupaten Jember ini kebanyakan adalah masyarakat yang bekerja di PTP maupun di perhutani ya. Jadi itu perlu ada jembatan antara PLN dan juga perhutani maupun PTP. Peran pemerintah Kabupaten Jember itu sangat luar biasa di tahun 2022 dan 2023. Itu kami itu koordinasi antara PLN dan juga PTP maupun perhutani itu dibantu. Karena untuk perizinan baik di PTP maupun perhutani itu memang harus ada power dari pemerintah kabupatennya itu sendiri. Oke, jadi memang ini betul-betul sinergi yang begitu luar biasa sekali. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa tentang PLN juga PTP dan juga perhutani, jadi semuanya bisa bersinergi dengan baik berkat bantuan dari pemerintah Kabupaten Jember tentunya. Jadi di sini pemirsa jangan khawatir kalau misalkan semua akan teratasi, insya Allah teratasi dengan baik ya Pak ya. Jadi semuanya hanya tunggu giliran saja, betul begitu ya? Betul. Baik, pemirsa di rumah, kita akan memasuki segmen selanjutnya. Namun sebelum itu kita akan mengikuti jeda yang berikut ini.